Senjata! Bro! Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, saya Iqbal Himawan. Pemirsa, yang Anda saksikan sekarang adalah momentum pada saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima para delegasi dari World Water Forum ke-10 tahun 2024. Ini dilaksanakan di sebelumnya sudah disambut tadi malam ya dalam jamuan makan malam di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau GWK Pali. Dan sekarang Presiden Jokowi menyambut satu persatu delegasi yang hadir dalam World Water Forum 2024 di Bali saat ini. Kami akan hadirkan kepada Anda siapa saja tamu-tamu negara yang hadir di World Water Forum. Setelah tadi bersalaman dengan Presiden Jokowi, kemudian juga disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan sekarang kehadiran dari Ketua DPR ya, Puan Maharani, yang tiba di tempat berlangsungnya World Water Forum. Baik, dan Ketua DPR Puan Maharani ini hadir juga sebagai Ketua IPU, di mana hari ini Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka World Water Forum ke-10 di Bali. Saat ini sedang menyambut para tamu negara di pembukaan World Water Forum ini. Baik, dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita akan bergabung dengan rekan Marcelina Tumundo yang melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali. Marcelina, bagaimana situasi di sana? Apakah sudah bisa terlihat siapa saja delegasi yang hadir dalam World Water Forum kali ini? Iqbal, tepatnya saya saat ini berada di Posko Command Center 91 atau posko dari Operasi Puri Agung Polri terkait dengan KTT World Water Forum. Kalau kami tadi sempat melewati kawasan pintu masuk ITDC Nusa Dua yang menjadi venue utama dari KTT World Water Forum ini, tadi sudah begitu padat kedatangan dari para tamu negara dan delegasi, dan seperti tadi kita saksikan bersama juga Iqbal, saya juga dari Posko Command Center ini bisa menyaksikan lewat layar yang cukup besar di belakang saya ini bahwa untuk tamu negara baik itu Presiden, Perdana Menteri, utusan khusus, Menteri, ataupun juga tadi ada Ketua DPR RI sekaligus dari IPU Puan Maharani ini sudah tiba di venue utama di Bali International Convention Center atau BICC. Ini menandakan bahwa sesaat lagi opening ceremony akan segera dimulai. Dan nampaknya ini sesuai dengan jadwal, Iqbal, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah diagendakan sejumlah persiapan ini sudah berlangsung terkait dengan opening ceremony, dan saat ini hampir tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, tamu-tamu VVIP atau kepala negara dan juga dari pihak tamu-tamu negara ini sudah datang ke BICC. Tadi kami juga melihat sudah ada bus-bus atau kendaraan dari rombongan delegasi yang juga merapat ke area Bali International Convention Center yang menjadi lokasi dari opening ceremony KTT World Water Forum. Terkait dengan begitu padatnya situasi pada pagi hari ini, tentu berbagai upaya untuk pengamanan, upaya untuk memberikan pengarahan bagi para delegasi dan juga tamu negara sangat dibutuhkan, termasuk juga pengamanan dari sisi venue untuk memastikan bahwa pengamanan tingkat tinggi diberikan bagi para tamu negara, dan ini sudah dikoordinasikan selama beberapa bulan terakhir sebelum digelarnya KTT World Water Forum. Selengkapnya terkait dengan pengamanan dari KTT World Water Forum ini, saya akan berbincang langsung bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Polri sekaligus Kasatgas Humas Operasi Puri Agung 2024 Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko. Pak Truno, pagi ini kita sudah lihat ya bahwa opening ceremony sesaat lagi akan dimulai. Presiden sudah menyambut tamu-tamu negara. Nah, bagaimana sejauh ini kesiapan pengamanan KTT World Water Forum? Iya, Mbak Marcel, perlu kami sampaikan hari ini tepatnya 20 Mei 2024 adalah kegiatan
opening ceremony yang ada di lingkungan ITDC dengan ada 3 venue. Persiapannya adalah saat ini kita dari Posko ITDC bisa memonitor Bapak Kapolri beserta seluruh pejabat dari Operasi Puri Agung dan Bapak Kapolda sedang melakukan juga pengawasan dan monitoring dan pengendalian yang ada di Posko 91 Command Center ITDC. Persiapan tentu kemarin sudah kita lakukan tactical floor game, latihan pra-ops ya. Karena ini adalah sinergi, ada ring 1, ring 2, ring 3, baik itu dari Pas Pampres, TNI, maupun stakeholder lainnya, dan Polri. Pada ring 3 tentunya ini semua bagian daripada persiapan. Untuk hari ini venue-nya ada 3. Ya, 3 venue ini yang utama adalah di Bali International Convention Center, BICC. Ini terkait dengan kegiatan-kegiatan ada VVIP, kemudian VIP dan partisipan. Perlu diketahui dari 43 negara yang dipersiapkan, baik kepala negara, pemerintahan, kemudian juga ministerial, dan juga para partisipan ada juga 4 organisasi internasional. Nah, kemudian Polri hari ini ada 3 venue, selain di BICC juga ada di Grand Hyatt. Ini ada kegiatan mirroring venue opening ceremony, kemudian juga ada di Bali Nusa Dua Convention Center. Ini juga opening ceremony di mana para peserta turut mengikuti yang saat ini juga live ya, kita bisa lihat seluruhnya ada 242 untuk Polri menyiapkan dalam persiapan pengamanan ini, baik dari awal kesiapan untuk melaksanakan kegiatan opening ceremony, nanti juga saatnya untuk diimplementasikan saat ini sedang melaksanakan kegiatan dan nanti sampai dengan mengakhiri begitu. Baik, ini kita saksikan bersama ya Pak di layar monitor belakang kita. Ini adalah tayangan ulang beberapa menit yang lalu ada kedatangan seperti dari utusan khusus dari Belanda. Ini sedang memasuki area penyambutan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ini kan artinya ada pengamanan khusus yang disiapkan ya Pak untuk menyambut serta mengawal para kepala negara ataupun utusan-utusan khusus. Bagaimana sebetulnya strategi Pak untuk bisa mengamankan tamu VVIP ini? Ya, yang pertama tadi ada kegiatan ya. Kegiatan ini dilakukan ada satgas-satgas baik itu preventif, diantaranya kita tadi pagi sudah melakukan sterilisasi. Kemudian kedua untuk para delegasi dan VVIP juga ada pengamanan dan pengawalan rute dan sampai dengan parkir. Tentu venue yang ada di ITDC ini dalam suatu klaster ini sudah dilakukan pengamanan sejak awal. Tadi kami sampaikan sinergi ya dari Pas Pampres untuk ring 1, kemudian TNI ring 2, dan kemudian dari Polri juga dengan stakeholder lainnya ada pada ring 3. Tentunya ini menjadi bagian kebanggaan bagi bangsa Indonesia ya, event yang betul-betul menjadi kepercayaan dunia internasional. Maka kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, terima kasih, apresiasi atas partisipasinya juga turut serta dengan kearifan lokalnya juga turut serta berpartisipasi serta seluruh elemen masyarakat. Sebelum digelarnya opening ceremony pada hari ini, beberapa hari lalu kami juga sempat mengikuti begitu ya Pak, sempat meliput upaya sterilisasi atau tinjauan langsung dari Kapolri, kemudian Panglima TNI di beberapa venue utama termasuk BICC pada pagi hari ini. Apa saja sih Pak yang dilakukan ketika sterilisasi, mungkin bentuk-bentuk untuk mengendalikan atau melihat adanya potensi gangguan dan kemudian sudah ditangani dengan baik gitu, artinya sudah aman 100%. Seperti apa sih Pak tahapan-tahapannya? Iya, dalam tahapan perencanaan ya semua sudah dilakukan antisipasi ya. Manajemen risiko di dalam pengamanan semua yang menjadi hambatan, kendala sudah diantisipasi. Maka dalam perencanaan semuanya sudah lengkap. Dalam khususnya untuk sterilisasi, kita juga melibatkan dari Brimob ya, kemudian juga melibatkan dari K9 ya, sehingga pada saat nanti proses sterilisasi clear, kemudian kami serahkan dari Polri kepada Pas Pampres untuk seluruh kegiatan bisa dilakukan. Namun demikian juga kembali lagi ini adalah kerja terpadu, sinergitas, dan kemudian juga tidak terlepas dari seluruh elemen masyarakat, begitu Mbak. Selain opening ceremony, hari ini juga akan dilanjutkan langsung ya Pak dengan high level meeting, kemudian ministerial meeting, lalu akan ada kunjungan ke Tahura Ngurah Rai. Ini kabarnya para kepala negara juga akan bergeser ke sana, melakukan penanaman bakau. Nah, bagaimana nanti untuk skema mobilitasnya Pak? Apa yang sudah disiapkan sejauh ini ketika nanti para kepala negara akan berpindah-pindah dari satu venue ke venue lain?
Ya, tentunya kita melihat ada beberapa venue ya, dari mulai akomodasi, VVIP, VIP, dan juga partisipan. Kemudian untuk jalur, dari mulai akomodasi, tempat hotel, penginapan, sampai dengan venue, kegiatan-kegiatan ini juga dilakukan kegiatan pengamanan yang tadi saya sampaikan adalah pengawalan dan kemudian juga rute dan juga parkir. Terkait dalam hal ini juga dibagi-bagi beat ya. Misalkan ke GWK, ke Tahura, semuanya dibagi bit-bitnya. Nah, nanti juga akan ada rekayasa lalu lintas yang sebelumnya sudah kami sosialisasikan kepada seluruh masyarakat, dan terima kasih sekali lagi atas pengertian masyarakat pada jalur-jalur atau ruas jalan tertentu pada waktu tertentu ya, ketika delegasi VVIP lewat, tentu kami mohon pengertiannya, nanti akan kami lakukan pengaturan. Nah, pengaturan ini adalah untuk keamanan, kelancaran, dan tentunya juga ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan. Sehingga nanti juga akan kami terjunkan seluruh personil yang ada di lapangan, kemudian juga kita berikan jalur-jalur alternatif untuk memberikan suatu ruang dalam ketertiban berlalu lintas. Begitu. Berapa lama Pak sebelum acara ini dimulai, mungkin proses atau waktu yang diperlukan bagi Polri bersama TNI dan unsur-unsur lainnya secara sinergi menyiapkan acara ini? Ya, tentunya jauh sebelumnya, sejak awal tahun sudah dilakukan rapat-rapat koordinasi dengan stakeholder kementerian ya dan lembaga, serta juga dengan TNI dan kemudian juga tentunya dengan kementerian terkait. Dari persiapan-persiapan ada rapat koordinasi, kemudian juga ada secara internal kita lakukan latihan pra-operasi, tactical floor game, baik itu secara internal di Polri dan gabungan dengan TNI ya, Bapak Kaops dengan Pangkogabs. Kemudian juga kita melakukan simulasi-simulasi untuk antisipasi. Tentu kesiapan ini Bapak Kapolri selalu melihat dan juga menyatakan bahwasannya semua simulasi yang harus diantisipasi dan bisa dimitigasi sehingga pemecahan persoalan-persoalan setiap hambatan-hambatan ini bisa dilakukan kesiapan sejak perencanaan. Saat ini sudah terwujud pada kegiatannya, namun demikian kembali lagi ini adalah kegiatan secara terpadu dan semua kendali bisa dilakukan di posko 91 Command Center ITDC, dan Bapak Kapolri dan beserta Panglima tentu turut mengawasi sejauh ini. Pak Truno, kalau kita mau sedikit melihat ini di belakang juga kita kembali melihat ada tayangan ketika tadi Pak Jokowi menyambut salah satunya ini adalah utusan dari Uni Emirat Arab yang sedang berjalan. Kita lihat pemirsa, ini menjadi suatu prosesi setiap kali KTT. Memang Presiden Joko Widodo menempatkan diri sebagai tuan rumah yang menyambut para tamu-tamu kehormatan ini untuk sebelum digelarnya opening ceremony dan rangkaian dari setiap konferensi tingkat tinggi. Tentunya sambutan hangat sudah disiapkan, bahkan sampai tadi malam ya Pak, kita lihat bersama ada welcoming dinner di Garuda Wisnu Kencana yang juga bukan hanya memberikan sajian khas dari Nusantara, tapi juga ada hiburan yang begitu meriah ya. Kalau kita bisa berbicara sedikit Pak soal gelaran tadi malam, ini kan bisa berlangsung dengan sukses ya, lancar, dan kita lihat dari tayangan itu nampaknya happy semua yang hadir ya Pak. Artinya segala aspek ini sudah dijalankan dengan baik, termasuk pengamanan. Boleh cerita sedikit Pak bagaimana mungkin kesulitan dan juga antisipasi yang sudah dilakukan, solusi yang ditemukan kemarin malam ketika mengawal keamanan welcoming dinner? Ya, tadi tidak terlepas dari sistem yang terpadu dan sinergi ya. Ada di ring 1 di GWK oleh Pas Pampres, kemudian ada pihak TNI pada ring kedua dan Polri pada ring 3. Tentu kolaboratif ini menjadi bagian daripada kesuksesan untuk pengamanan ya. Terkait penyelenggaraan, tentu Bali kita ketahui merupakan salah satu prioritas destinasi wisata ya. Ini juga bisa menggambarkan bagaimana Indonesia adalah bangsa yang ramah ya, kemudian juga menghormati para tamu negara, dan tentunya bagian pengamanan ini juga bagian penting serta partisipasi masyarakat tidak terlepas untuk bersama-sama memberikan partisipasinya, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang ada di Bali ya. Tentunya juga ini bagian daripada kesuksesan kita bersama, begitu Mas. Baik, terima kasih banyak Pak Truno atas keterangannya terkait dengan pengamanan, dan ini operasi Puri Agung masih berlangsung terus ya Pak sampai tanggal 26 Mei, betul Pak? Saat ini kita masih berlangsung kegiatan sampai dengan closing ceremony nanti. Tentunya dari tanggal 25 dan tanggal 26 kita tetap melakukan antisipasi untuk tertib, aman, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat.
Baik, terima kasih Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko atas keterangannya. Jadi itulah tadi Iqbal dan pemirsa bagaimana strategi pengamanan yang sudah disiapkan, sudah dilakukan beberapa hari terakhir ini dan akan terus dilanjutkan sampai dengan rangkaian KTT World Water Forum ini selesai digelar atau ditutup pada tanggal 25 Mei 2024 nanti. Dan sesaat lagi kita akan saksikan penyambutan serta pidato pembukaan dari Presiden Joko Widodo dalam opening ceremony KTT World Water Forum. Akan diikuti terus rangkaian-rangkaian acara seperti high level meeting, ministerial meeting, dan juga berbagai pameran atau kunjungan-kunjungan ke sejumlah side events yang sudah disiapkan oleh penyelenggara. Untuk sementara demikian Iqbal, kami kembalikan ke studio. Baik, Marcelina Tumundo melaporkan langsung jelang opening ceremony World Water Forum ke-10. Sky is turning pale, floods and fear have we lost the trail. Hearts break, longing to make things right. Together, our love and care will people of the world, let's unite and take action. Together we stand and strive. With urban we'll thrive. Together we level our Your Majesty, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we hope that you enjoy an incredible performance by Indonesia's brightest talents, the harmonious collaborations of Purwacarakas Orchestra and Choir, Udayana University Marching Band, and the captivating dance performances truly epitomize the unity of music, art, and culture. We are also lucky to have the talented young singers Shana Shannon and Raffi Sudirman who inspire. Baik, dan baru saja pemirsa Anda saksikan penampilan kolaborasi kesenian yang menyebut para delegasi yang sudah hadir jelang opening ceremony di World Water Forum 2024 yang ke-10 diselenggarakan di Bali. Yang hadir di gala dinner tadi malam dan juga hadir saat ini terlihat CEO Tesla, ada Elon Musk di situ, kemudian ada perwakilan dari Uni Emirat Arab. Yang hadir tadi malam beberapa di antaranya adalah Perdana Menteri Tajikistan Kohir Rasulzoda, kemudian mantan Presiden Hungaria János Áderdan, dan beberapa tamu lain di antaranya. Namun kita akan mendengarkan terlebih dahulu speech yang akan disampaikan oleh CEO dari Tesla, Elon Musk. Well, I must say I'm very impressed with this. This meeting room is amazing. I feel like I'm in a waterfall. It's really lovely here, and that was incredible performance. So I must say I'm quite delighted to be here this morning talking to you and to experience this wonderful event and everything that Indonesia has to offer. It's amazing being here in Bali in Indonesia. So, and hopefully everyone saw the mangrove forests because those are very impressive. It's several 100,000 acres of mangroves that I think have been replanted, if I recall correctly. So there are a lot of great things happening in Indonesia and the rest of the world.
And overall, I would say I'm quite sort of optimistic for the future. I think we should never be complacent or entitled, but I do think that if we're not complacent or entitled, that the future will actually be great for the world. And I think we're headed to a bright future overall. And with respect to water, I've always thought we call Earth Earth, but actually Earth is 70% water by surface area. So technically, I think if aliens came here, and a lot of people think aliens have come here, because they're always asking me about aliens, they would name us water, because we are 70% water and only 30% land. So what that means is the potential for solving any given water issue is extremely good because there is so much water. There's obviously desalination required at times and the transport of water, but desalination, as I think most people know, has become very inexpensive and so really the availability of fresh water is simply about energy and transport. So that's, when I talk to even very well-read, very smart people in the United States, they will often think, well, the water crisis is unsolvable. But in fact, it is very solvable. And there are continuing breakthroughs in the efficiency of desalination. And anyway, I think we've got a great water future ahead of us, and I think a great sustainable energy future ahead of us. Yes. So anyway, hopefully that is. I'm kicking things off on a positive note, but I think with good basis for doing so. Yeah. With that, I think the next section is really just some questions or Q&A. If anyone would like to ask me anything about anything, I suppose we should generally stick to the topic of water, given that it's the water conference. But I'm happy to answer other questions as well. I'm not quite sure how the logistics of question posing works, but you could just say a question. Sure. If I heard correctly, what is the most important thing for solving the water crisis? Okay. Well, the exact solution will vary depending upon country and even region within a country. But as I mentioned, because the cost of desalination has dropped so much, if you're just talking about water for individual consumption or water in, say, a hydroponics facility, some kind of where you're not simply putting it on the ground for crops, but actually have some sort of contained facility that minimizes the amount of evaporation, I think you can basically turn any part of the world green, including the entire world. So it just begs the question of where does the energy come from? And here's where I think solar energy is very much underestimated in terms of its capability. So if you think about what would the Earth be without the sun, the Earth would be a frozen dark ice ball at roughly 3 degrees above absolute zero. It would be quite unpleasant. So, very cold and dark. But because of the sun, we're at quite a nice temperature, quite pleasant, sort of roughly 300 degrees above absolute zero. And the sun powers almost the entire ecosystem is solar powered. When you say well, how much land would it take to generate electricity? There's a gigawatt per square kilometer of solar radiation that reaches the surface. So for every square kilometer, there's a peak power of roughly a gigawatt, which is comparable to a power station. Now, the sun doesn't shine all the time, obviously. So when you net all of that out and say, well, how much energy per day does 1 square kilometer yield? It's roughly 1 gigawatt hour
per square kilometer per day, which is still a lot. So, and if you do the rough math, to power the United States, which is a heavy user of electricity, would take less than a 200 kilometer by 200 kilometer solar array, power the entire United States. And if you drive through the United States, there's plenty of sections of the United States where there is basically no people. Or another way to think of it is a small section of the Sahara could power all of Europe, or the world. Now, I'm not saying you would be so concentrated in the placement of solar power, because it's better to be more distributed. But the sheer magnitude of solar power that is available is often not quite understood. But the math of it is very clear. So I really would strongly recommend sort of a solar plus battery combination, or wind plus solar, can solve all of the world's energy needs by a lot. Baik, dan ini adalah momentum pada saat CEO dari Tesla Motors, yakni Elon Musk, menjawab pertanyaan dari delegasi yang hadir di opening ceremony World Water Forum. Tadi Elon sempat berkelakar pada saat ditanyakan atau pada saat membahas tentang isu air. Ia menyatakan justru kedatangannya ke World Water Forum ini adalah untuk mengetahui soal permasalahan air di dunia. Ia mengakui pada saat kemarin disambut oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bahwa ia tidak tahu banyak tentang air. Oleh karena itu dia mengaku akan menjawab sebisanya pada saat delegasi yang hadir di World Water Forum ini menanyakan kepada Elon terkait dengan permasalahan air. Namun tadi ia menyatakan secara general permasalahan air ini sangat berpengaruh pada kehidupan di dunia saat ini, terutama terkait dengan panen, kemudian hasil pertanian itu sangat dipengaruhi oleh air. Oleh karena itu tadi ia menyebutkan alternatif lain yang bisa digunakan, yakni adalah ini relevan dengan bisnisnya ya, yakni terkait dengan energi tenaga matahari atau tenaga solar. Ia menyatakan bahwa ini sering belum dianggap penting, padahal itu adalah merupakan energi yang bisa digunakan di masa depan dengan permasalahan yang ada saat ini. So many of the studies that were done in times past when batteries were very expensive and solar power was very expensive. And I would just encourage everyone to basically take another look at the cost of solar and the cost of batteries, and I think you'll find that you're pleasantly surprised. So, all right, time to wrap it up. Yes, okay, thank you. Well, it's an honor to be here, and thank you very much for listening to my words, and I hope you have a fantastic conference. Thank you. Thank you, Mr. Elon Musk. Please return to respective seat. Your Majesty, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as we gather here at the opening ceremony of the 10th World Water Forum 2024, dan opening ceremony dari World Water Forum 2024 pun dilanjutkan. Sudah terlihat beberapa perwakilan negara dan juga delegasi yang hadir. Di antaranya ada Perdana Menteri Tajikistan Kohir Rasulzoda, mantan Presiden Hungaria János Áder, Wakil Perdana Menteri Papua New Guinea John Rosso, Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, Presiden Fiji Ratu Williame Mevalili Katonivere, kemudian Presiden World Water Council ada Loic Fossong, dan juga utusan dari Uni Emirat Arab. Tadi sudah hadir juga Puan Maharani, Ketua DPR sekaligus Ketua dari Inter-Parliamentary Union atau IPU yang nanti juga akan mengadakan pertemuan setelah opening ceremony ini berlangsung. Kalau berdasarkan pernyataan dari Menteri PUPR sekaligus Ketua Harian dari World Water Forum ke-10 ini yang dijabat oleh Basuki Hadi Mulyono yang sudah mendaftar resmi ke KTT WWF 2024 atau WWF ini ada sekitar 13.000 peserta. Juga ada 3 Deputi Prime Minister atau Perdana Menteri yang sudah terkonfirmasi. Ini ada dari Malaysia, Papua New Guinea, dan juga Slovakia. Ada 3 utusan khususnya Presiden, ini juga berasal dari Belanda, Prancis, dan Emirat Arab. Kemudian dijadwalkan ada 105 menteri yang berasal dari 132 negara. World Water Forum ke-10 ini diselenggarakan pada tanggal
tanggal 18 hingga 25 Mei 2024 di Bali. Sebelumnya ini direncanakan atau dijadwalkan akan dihadiri oleh 8 kepala negara dan 105 menteri, namun beberapa menyatakan mereka tidak jadi hadir. Dan Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Cubic meters per year, including those in Agadir, Safi, and Jofla. Anda kembali di Breaking News Metro TV dan yang sedang Anda saksikan sekarang adalah pemutaran video dari kondisi air yang menjadi permasalahan tersendiri dengan berbagai tantangan yang ada di dunia saat ini. Ini diputar di acara opening ceremony World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Bali. Sejumlah tamu negara sudah disambut langsung oleh Presiden Jokowi tadi bersama sejumlah menteri kabinet yang hadir dalam World Water Forum ke-10 kali ini, dan beberapa di antaranya juga sudah hadir sejak kemarin dan hadir dalam gala dinner yang berlangsung di GWK. Di antaranya ada Perdana Menteri Tajikistan Qohir Rasulzoda, kemudian ada mantan presiden, ada wakil Perdana Menteri, dan juga beberapa kepala negara. Nah, yang Anda saksikan saat ini adalah beberapa kepala negara yang hadir. Kami akan memberikan Anda gambaran siapa saja, karena ini sesuai jadwal seharusnya dihadiri oleh 8 kepala negara dan juga 105 menteri. Yang mengkonfirmasi pada saat awal rapat dari World Water Forum ini adalah diantaranya ada selain Indonesia tentu saja sebagai tuan rumah, ada Timor Leste, Fiji, Tajikistan, Sri Lanka, Hungaria, dan Maroko, dan satu kepala negara lagi yang masih menunggu konfirmasi. Namun masih belum ada kepastian apakah ia akan hadir dan dari negara mana. Di antaranya ada Perdana Menteri Tajikistan ini yang sudah hadir tadi malam, kami hadirkan untuk Anda. Perdana Menteri Tajikistan Qohir Rasulzoda, ada mantan Presiden Hungaria János Aderdan, dan yang sedang Anda saksikan saat ini adalah Presiden Fiji, Ratu William Maivalili Kartonivere. Kemudian ada juga direncanakan ada Wakil Perdana Menteri Papua New Guinea John Woso, Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, kemudian juga ada utusan atau delegasi dari Uni Emirat Arab yang tadi juga sudah duduk berdampingan dengan Presiden Jokowi, dan tentu saja Presiden dari World Water Council sendiri Loic Fossong, dan juga tadi hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Interparliamentary Union atau IPU Puan Maharani. Dan menurut Menteri PUPR sekaligus Ketua Harian WWF Basuki Hadi Mulyono, sudah ada yang mendaftar 13.000 peserta. Dan ia mengatakan itu belum semuanya karena masih ada yang terus daftar, itu akan terus diupdate. Dijadwalkan ada 3 Deputy Prime Minister atau Perdana Menteri, ini dari Malaysia, Papua New Guinea, dan juga Slovakia. Juga akan ada 3 utusan, khususnya Presiden yang diharapkan hadir, yakni dari Belanda, Prancis, dan Uni Emirat Arab. Kemudian perwakilan dari level ministerial direncanakan dijadwalkan ada 105 menteri yang berasal dari 132 negara. Itu menggambarkan betapa Forum World Water Forum ini skalanya besar ya, skopnya besar, karena permasalahan air menjadi permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh berbagai negara di belahan dunia pada saat ini. Nanti rencananya setelah ini dalam opening ceremony kali ini akan ada sambutan dari delegasi Maroko, kemudian juga ada penyerahan secara simbolik, dan juga ada pengantar yang akan disampaikan oleh Presiden World Water Council Loic Fossong. Dan nanti juga akan setelah diputar video terkait dengan penyelenggaraan event pada hari ini, dijadwalkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan juga memberikan remarks atau sambutan dalam World Water Forum kali ini.
Dan ini adalah kami hadirkan kembali pemirsa pada saat delegasi negara yang sudah dijadwalkan bergabung dalam World Water Forum mengikuti serangkaian acara yang digelar di Bali. Ini hadir dalam opening ceremony disambut dengan karpet merah, kemudian pengamanan juga sudah dipersiapkan oleh pihak berwajib untuk memastikan bahwa perjalanan mereka sejak turun dari pesawat dan menginjak Indonesia di Bali hingga sampai ke event, hingga event ini selesai dipastikan akan aman dan juga nyaman, sehingga mereka pada saat mengikuti konferensi juga bisa lebih produktif menghasilkan kesepakatan yang tentunya diharapkan bisa konkret untuk mengatasi permasalahan air yang ada di beberapa negara di dunia. Kalau kita lihat daftar negara yang hadir memang mengalami permasalahan air ya. Tadi diantaranya ada perwakilan dari Fiji, seperti kita tahu Fiji juga sebagai salah satu daerah yang concern terhadap permasalahan air ini, atau negara yang concern dengan permasalahan air ini, dan juga beberapa perwakilan dari negara lain. Ada beberapa agenda nanti yang akan dilangsungkan dalam rangkaian acara World Water Forum kali ini. Ini diantaranya adalah sesi diskusi yang akan diadakan dan dihadiri oleh berbagai perwakilan negara yang hadir. Di antaranya ini berlangsung tidak hanya hari ini saja, namun dalam beberapa hari akan ada sesi-sesi diskusi dan juga saling bertukar pikiran. Di antaranya ada yang berlangsung ini diskusi mengenai mencapai akses universal dari pelayanan suplai air yang ada relasinya dengan Indonesia Emas, visi Indonesia Emas 2045 ini dicapai melalui transformasi dari sektor suplai air. Ini akan dilaksanakan pada hari Kamis pada tanggal 23 Mei. Kemudian juga akan ada event Water Vaganza. Ini nanti akan menghadirkan kesenian, kerajinan, kemudian adiwastra dan juga berbagai budaya Indonesia yang akan ditampilkan kepada seluruh delegasi yang hadir di World Water Forum kali ini. Kemudian juga nanti akan ada Fair and Expo yang akan digelar, kemudian ada book program, dan juga ada beberapa agenda lain tentunya akan diselenggarakan selama rangkaian World Water Forum ke-10 ini. Dan agenda yang akan berlangsung nanti setelah opening ceremony ini, pasca Presiden Jokowi menyambut delegasi negara yang hadir, nanti akan, tadi sudah kita saksikan pemirsa, Elon Musk, CEO dari Tesla Motors, sudah memberikan sambutan ya, ia menjadi keynote speaker dalam World Water Forum kali ini. Tadi direncanakan selama 10 menit dan dia juga sempat menerima beberapa pertanyaan dari para delegasi yang hadir. Kemudian nanti juga dijadwalkan akan ada pidato dari Presiden World Water Council, Loic Fossong. Dan juga nanti akan ada tayangan video dari King Hassan II Great World Water Prize. Ini adalah sebagai visualisasi dukungan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, peningkatan pengelolaan, penggunaan kembali air limbah, serta peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan penyampaian pidato Menteri Peralatan dan Air Maroko, Nizar Baraka. Dan ini adalah bagian dari upacara khusus. Dan nanti juga akan diikuti dengan prosesi pemberian penghargaan oleh Presiden World Water Council kepada para pihak atas kontribusinya dalam penanggulangan masalah air. Ditepuk! Rock! Dan pemirsa, langsung pidato yang disampaikan oleh Ketua dari World Water Council, Loic Fossong, yang menyampaikan terkait dengan berbagai permasalahan air yang ada di Indonesia.
cancellation of the debt of water for the poorest countries in the world. We, World Water Warriors, we want to ensure that a high proportion of the various climate funds is naturally devoted to water and without forgetting wastewater. We, World Water Warriors, we want to call for international action to ensure more active, decentralized governance based on multilateral cooperation, as we are doing in this forum, which is also essential for strengthening the rails of mediation for rivers, for lakes, and for basins. Kami akan sedikit mentranslate untuk Anda pemirsa pidato dari Loic Fauchon kali ini. Tadi ia menyatakan bahwa permasalahan penanggulangan air ini sangat penting. Nah, mengapa dinamakan penanggulangan? Tadi salah satu yang akan didorong adalah pengolahan kembali limbah yang nanti akan bisa digunakan untuk air yang bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Dan ia juga menyatakan bahwa kenapa event ini penting, ini adalah permasalahan yang dialami oleh berbagai negara di dunia saat ini. With us, be the first World Water Warriors, get involved, and especially you, the youngest in this room and elsewhere, take the hand we are holding out to you. And again, Mr. President, terkait menekankan pentingnya kerjasama dari World Water Warriors, itu yang menyebutkan artinya pejuang dari permasalahan air ini. Kerjasama itu penting dijalin untuk mengatasi permasalahan itu secara bersama, tidak hanya orang per orang saja, tapi semua pihak kerjasamanya dibutuhkan oleh para World Water Warriors ini. Baru saja kita saksikan, itulah tadi pidato yang disampaikan oleh Loic Fauchon yang merupakan ketua dari World Water Council. Dan sesaat lagi Presiden Jokowi Republik Indonesia akan menyampaikan remarks atau sambutan sebagai tuan rumah dari World Water Forum ke-10 kali ini. Dan World Water Forum ini sendiri digelar pertama kali pada 1997 di kota Marrakesh, di mana saat itu Maroko bertindak sebagai tuan rumah atau host country dan juga sebagai co-host dari World Water Forum. Nah, forum World Water Forum ini diselenggarakan 3 tahun sekali. Pesertanya berasal dari berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, kemudian akademisi, kemudian ada LSM atau NGO, dan kemudian juga termasuk pihak swasta maupun water communities yang tentunya concern terhadap permasalahan air yang ada di dunia ini. Kemudian penyelenggaraan selanjutnya ada di Den Haag, Belanda pada tahun 2000 dan berturut-turut di Jepang, Meksiko, Istanbul, Marseille, Prancis, Korea Selatan, di Brasil, dan kemudian terakhir kemarin di Senegal tahun 2022. Apa tujuan dari World Water Forum ini? Antara lain adalah untuk tujuan utamanya memperkuat kolaborasi dan kemitraan global untuk mencari jalan dan juga mengatasi tantangan air dan sanitasi. Tentu kita sebagai warga negara Indonesia juga belakangan mengalami sendiri permasalahan air yang dihadapi tidak hanya oleh orang Indonesia saja, tapi juga beberapa negara di seluruh dunia. Dan juga meningkatkan nilai strategis air dengan cara membangun komitmen politik dalam memajukan manajemen air dan sanitasi. Dan ini sudah tercantum juga dalam SDGs The Six, dan juga meningkatkan awareness terhadap air sebagai critical concern global atau poin kepedulian bersama. Dan juga untuk sebagai multi-stakeholder event untuk mendiskusikan dan juga berbagi pengalaman serta mengembangkan pengetahuan dan praktek baik dalam tata kelola air dan juga sanitasi. Saat ini adalah pemutaran video yang berlangsung dalam upacara pembukaan dan pertemuan tingkat tinggi di BICC Nusa Dua. Nah, setelah ini nanti akan dilangsungkan pertemuan antarmuka dengan pihak-pihak terkait untuk proses politik, tematik, dan juga regional. Dan tentunya mengingat ada kehadiran dari beberapa delegasi negara, nanti akan dilangsungkan pertemuan bilateral antara beberapa kepala negara. Kepala negara yang hadir sudah terkonfirmasi, tadi ada Perdana Menteri Tajikistan Kohira Suzoda, Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, Presiden Fiji Ratu William Maivalili Katonivere. Itu nanti dijadwalkan akan melangsungkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan antar kedua negara. Kemudian nanti juga akan diikuti dengan fair
Expo diselenggarakan di BNDCC, BICC, dan juga Pantai Kuta. Nah, serangkaian kegiatan akan dilaksanakan mulai dari tanggal 20 hingga tanggal 25 Mei 2024. Itu akan diisi dengan sesi politik, tematik, dan juga proses Regional World Water Forum 2024. Dan nanti juga akan ada pertemuan tingkat tinggi dan pertemuan tingkat menteri. Bagaimana dengan tingkat ministerial? Ada beberapa menteri yang hadir ya dalam World Water Forum kali ini. Dijadwalkan ada 3 deputy Prime Minister atau ada beberapa menteri yang sudah hadir untuk mewakili negara-negara yang menjadi peserta dalam World Water Forum kali ini. Di antaranya ada dari Timor Leste, Fiji, Sri Lanka, Tajikistan, Hungaria, dan juga Maroko. We will now proceed with the presentations of Water for Shared Prosperity book by the World Bank Regional Vice President for East Asia Pacific. Dan sesaat lagi akan kita dengarkan sambutan atau remarks dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan World Water Forum ke-10 kali ini. Now we kindly invite the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo, to accept the book. Thank you. The welcoming remarks of the President of the Republic of Indonesia. Yang mulia, para Excellencies, pemimpin negara, leaders, pimpinan organisasi heads of internasional, international organizations, Presiden President Dewan Air of the World Dunia, Water Council, Ketua DPR Speaker Republik of Indonesia, the Indonesian Parliament, hadirin dan tamu undangan distinguished yang guests. saya muliakan. Selamat datang di Bali, welcome to Bali. suatu It is kehormatan an bagi honor Indonesia, for Indonesia dipercaya menjadi tuan to rumah host Forum the Air Sedunia yang 10th ke-10 World Water Forum untuk to meneguhkan strengthen komitmen bersama the commitment of dan cooperation merumuskan and aksi to nyata formulate concrete actions pengelolaan air yang inklusif on inclusive dan and berkelanjutan. sustainable water management. Bisa kita bayangkan We can imagine dari 72% of the 72% permukaan bumi yang of the tertutup Earth's surface that is covered in hanya water, 1% only yang bisa 1% diakses is dan digunakan accessible sebagai and air minum usable dan as drinking water keperluan and sanitasi. for sanitation purposes. Bahkan di tahun 2050, In 2050, 500 juta petani 500 kecil sebagai million small penyumbang farmers 80% as pangan contributors dunia to diprediksi paling 80% of the rentan global food supply mengalami are predicted to kekeringan. become most vulnerable to drought. Tanpa air Without tidak water, ada makanan, there will be no food, tidak ada there perdamaian, will be no peace, tidak ada kehidupan. there will be no life, No water, no no water, life, no no life, growth. no growth. Oleh sebab itu, For this reason, air harus dikelola must be dengan managed baik karena properly setiap because tetesnya sangat every berharga. drop is valuable. Yang mulia, Excellencies, sebagai negara dengan luas as a country, perarian yang having a mencapai water 65%, area reaching 65%, Indonesia kaya Indonesia kearifan is lokal rich in dalam local wisdom pengelolaan air, in water management, mulai dari starting from sepanjang garis pantai, all across its coastlines, pinggiran aliran sungai, its riverbanks, sampai tepian all the way danau. to its lake shores. Masyarakat kami memiliki people nilai budaya terhadap air. Salah satunya adalah sistem pengairan subak di Bali yang dipraktekkan sejak abad ke-11 yang lalu dan diakui sebagai warisan budaya dunia. Selain itu, bagi masyarakat Bali, air adalah kemuliaan yang mengandung nilai-nilai spiritual dan budaya yang harus dikelola bersama-sama. Hal tersebut sejalan dengan tema kita tahun ini, yaitu air bagi kemakmuran bersama, yang bisa dimaknai menjadi 3 prinsip dasar, yaitu menghindari persaingan, mengedepankan pemerataan dan kerjasama inklusif, serta menyokong perdamaian dan kemakmuran bersama.
di mana ketiganya hanya bisa terwujud dengan sebuah kata kunci, yaitu kolaborasi. Di Indonesia, kolaborasi telah menjadi kunci keberhasilan dalam merestorasi Sungai Citarum, serta pengembangan energi hijau, solar panel terapung di Waduk Cirata yang menjadi terbesar di Asia Tenggara dan ketiga di dunia. Yang mulia, dengan berkumpulnya kita di Bali hari ini, tentu Indonesia berharap dunia dapat saling bergandengan tangan secara berkesinambungan untuk dapat memperkuat komitmen kolaborasi dalam mengatasi tantangan global terkait air. Let's preserve our water today for shared prosperity tomorrow. And in relation to continuity, in October, my term as President will come to an end. And on this good occasion, allow me to introduce the President-elect of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto. Who is currently serving as the Minister of Defense, who will continue Indonesia's commitment to contribute toward world water management. Terima kasih Pak Prabowo. Yang mulia, air adalah sumber kehidupan. Air juga merupakan simbol keseimbangan dan keharmonisan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, air juga dapat menjadi sumber bencana. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Forum Air Sedunia ke-10 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. And now, accompanied by Mr. Luhut Fasong, His Excellency Mr. Luhut Binsar Panjaitan, Her Excellency Mrs. Retno Marsudi, and His Excellency Mr. Basuki Hadi Mulyono, we invite to the stage to finally opening the 10th World Water Forum. Ya, baru saja kita dengarkan remarks atau sambutan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ada beberapa poin yang bisa di-highlight atau disampaikan kepada para delegasi negara yang menghadiri WWF kali ini. Di antaranya terkait dengan pentingnya kolaborasi yang dilakukan. Nah, beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam terkait dengan permasalahan air ini, di antaranya adalah normalisasi sungai-sungai yang ada di Indonesia, kemudian program solar panel terapung atau penggunaan tenaga sumber energi dari tenaga matahari yang dilaksanakan di secara sistem terapung, dan juga terkait dengan permasalahan air yang lainnya. Nah, air ini dinilai sebagai salah satu hal yang penting karena jika dikelola dengan baik secara skop atau skala yang lebih besar, ini bisa menghindari persaingan, kemudian juga bisa dilakukan pemerataan kerjasama yang inklusif dan juga perdamaian dunia. Ini karena syaratnya adalah kolaborasi yang harus dijalin antara berbagai pihak yang sama-sama memiliki concern atau kepedulian yang sama terhadap permasalahan air yang ada di dunia saat ini. Dan yang terpenting adalah tadi di-highlight oleh Presiden Jokowi, jika air tidak dikelola dengan baik, bukan akan menjadi sumber kehidupan, namun bisa jadi sumber bencana. Banyak agenda yang akan diikuti ada setelah opening ceremony hari ini, namun nanti kami akan hadirkan agenda berikutnya dalam program-program Metro TV selanjutnya. Demikian Breaking News Metro TV, saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.